wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, Ar-Rahmah, mudah-mudahan masih Ar-Rahmah, mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa Allah hadirkan dalam masuk halaman 265. Bacaan ketika sujud. Bacaan ketika sujud ada 6 variasi ya. Ada 6 variasi doa ketika atau bacaan ketika sujud. Mana yang mudah untuk dipraktekkan, dihafal dan dipraktekkan ya monggo saja. Kita baca dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rukun ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca beberapa macam zikir dan doa. Kadang-kadang beliau baca yang ini, kadang-kadang beliau membaca yang satunya lagi. Ya, ada 6 yang boleh baca ini, boleh baca yang lain. Pertama, bacaannya dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu malam. Kemudian beliau sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali pulang. Kemudian yang kedua, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata ketika rukuk dan sujud, ini kalimatnya digarisbawahi di situ, ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini rukuk baca ini, sujud juga baca ini. Ini kan maksudnya banyak variasi ya. Nah, kita pelajari ini ya supaya nggak bingung, nggak menyalahkan kalau melihat atau mendengar atau yang memperagakan praktek sholat ketika rukuk dan sujud kok baca ini, kok itu yang dibaca. Selama ini saya diajari nggak begitu kok, nggak begitu maksudnya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nanti Bapak Ibu bisa digarisbawahi. Ini kan sudah hak milik ya, mungkin ya. Ya, nanti digarisbawahi saja situ. Kasih Astagfirullah atau apa ya, itu ya nanti punya jawaban. Dan nggak bawa bukunya ya kira-kira saja. Bawa buku nggak bawa pulpen ya pinjam pulpen. Bawa pulpen nggak bawa buku ya pinjam buku. Nggak bawa pulpen nggak bawa buku. Ya, kalau saja bulan depan ulangan. Ini terakhir Pak ya? Apa? Belum ya? Belum lagi. Berarti Januari apa Februari? Januari ulangan. Ya, 1 tahun memang. Tapi Januari itu penutupan. Ya. Yang ketiga, hadis dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan kepadanya bahwa ketika rukuk dan sujud, garis bawahi lagi, ketika rukuk dan sujud subuhun rabbul balad jadi waktu ini kalau tarawih biasanya sudah dibaca. Nah, itu nggak sujud juga baca ini. Kalau tarawih kan biasanya suka ini ya, apa namanya itu? Gitu. Ya. Berarti nanti dibaca lagi nggak? Kalau pas tarawih.
Dibaca lagi? Dibaca? Atau dialihkan ke yang lain aja? Biar menyesuaikan dengan sunnahnya gitu. Dan alangkah lebih baiknya kalau menyesuaikan dengan sunnahnya. Keempat, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika sujud, nah ini lagi ketika sujud, doanya apa? Allahumma firli dzambi kullahu diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini penting Bapak sekalian, saat sujud baca ini. Allahumma firli dzambi kullahu, sudah dzambi kullahu. Kalau pakai dzunubi lebih keren, karena semua dosa. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa saya. Begitu menyampaikan semua dosa, baru setelah itu ada rinciannya. Apa yang rinciannya? Yaqahu wa jullahu atau wajillahu, yang kecil maupun yang besar. Kira-kira banyak yang kecil atau yang banyak yang besar dosanya. Pokoknya sebanyak apapun dosa, baik kecil atau besar, kita mohon kepada Allah supaya diampunkan. Wa awwalahu wa akhirahu, yang awal maupun yang akhir. Awal berbuat dosa kapan? Yang awal mulai berbuat dosa kapan? Bangun tidur. Awal, masih ingat nggak Bapak? Awal pertama kali berbuat dosa umur berapa? Umur lupa. Sampai sekarang masih kadang masih lah. masih banyak atau masih berkurang? Masih berkurang. Masih itu atau nambah lagi yang lain? Artinya ini introspeksi, kadang-kadang kita terjebak dalam hal ini. Ya. Kita ingin diampunkan. Kira-kira besok, sebulan akan datang, hari besok dan seterusnya, kira-kira ada kemungkinan melakukan kesalahannya. Ada. Kepengen melakukan kesalahan atau enggak? Enggak kepengen. Hanya jatuh-jatuh bangun. Ya begitulah manusia, enggak ada yang sempurna. Wa awwalahu wa akhir. Wa alaniyatahu, sangat banyak, sembunyi-sembunyi juga enggak ketahuan. Namanya sembunyi-sembunyi pasti enggak ketahuan. Enggak ketahuan orang juga enggak ketahuan jumlahnya. Banyak sekali. Nah, dalam sujud ini Nabi nanti menyampaikan ya, orang yang paling dekat di saat sholat itu ya pas sujud itu kan, dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang keempat. Yang kelima dari sahabat Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah sholat malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca surah Al-Baqarah. Tidaklah beliau melewati ayat rahmat, melainkan beliau berhenti dan memohon rahmat, dan tidaklah beliau melewati ayat azab, melainkan beliau berhenti dan berlindung dari azab tersebut. Kemudian beliau rukuk selama waktu berdirinya. Beliau rukuk selama waktu berdirinya. Tadi baca surat apa? Berapa menit? Ya, paling 2 menit. Kalau lancar setengah jam. 1 jam lah. Berarti rukuknya kira-kira kalau bapak ibu rukuk 1 jam itu jadi apa? Jadi cepat masuk surga itu, insya Allah. Nah kalau 1 juz itu sekitar setengah jam lah. Itu kalau lihat hafalan bisa ya. Kalau hafalan ya. Tapi kalau bacakan beda. Kalau hafalan lebih cepat. Bisa lah setengah jam ya. 1 juz. Nah, kalau katakanlah setengah jam 1 juz, kemudian rukuknya itu sama dengan berdirinya, sujudnya juga lama dengan berdirinya, kira-kira kita cepat jadi orang soleh nggak? Berarti rukuk sujud saja sudah 1 jam.
belum rakaat kedua, belum rakaat ketiga. Maka beberapa riwayat disebutkan Nabi itu pernah sholat sampai subuh. Ya wajar sih kalau pakai kalkulasi ini, itu wajar. Kalau rukuk sujudnya sama dengan berdirinya. Yang lebih menegangkan lagi, ya itu Hudzaifah bin Yaman atau Abdur Al-Ghifari, ya Pak bin Jabal, itu pernah mengisahkan Nabi itu pernah sholat bacanya surat Al-Baqarah sampai selesai. Dikira mau rukuk, ternyata lanjut surat An-Nisa. Katakanlah 1 jam ya. 1 jam Al-Baqarah. Tambah lagi. Terus tambah lagi An-Nisa. Tambah lagi An-Nisa 2 jam. Pas An-Nisa selesai kira mau rukuk, ini nambah Ali Imran 3 jam. Itu baru 1 rakaat. Nah, tarawih nanti 3 rakaat. 3 surat dalam 1 rakaat, Pak. Bisa. Ya, bisa 3 surat dalam 1 rakaat. Insya Allah bisa ya. Siapa tahu itu. Tripun kan bisa dong. Bisa. Imamnya bisa. Kalau tidak ada, imamnya bisa. Maunya nggak ada. Berarti yang salah, Makmumnya. ya berarti salah apa ya? Pas salam sendirian. Ini terlalu banyak semangat atau terlalu banyak alasan? Alasan. Ya sudah, gitu. Tapi kalau akhir ini etika biasanya malam kan Pak ya? Salatnya malam sampai malam jam 3. Mulai jam 3. Jam 3 sampai jam 4. Makan terus jam sahur. 4. Jangan jam 4, jam 4 mepet lagi ini bro, sahurnya. Kan lebih maju ya. Berarti nanti beliau nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Jadi imam ini Mau terawih. dinikahkan di sini nanti kan belum. Belum. Oh belum Bu, ada imam suaranya bagus. Mau nggak? Ya, cucu kan ada, tetangga juga ada. Anaknya orang soleh ini orang kurang. Ini tetanggaan sama saya di Cianjur. Oh, Makanya abdi orang balak-balakan. Tetangga. Kenapa nggak direkomendasikan dari dulu? Kalau kenal Baru kenal di sini kan? Baru ketemu, baru tadarus. mau saya bukan anak Jawa. ya sudah. Orang balakan. Ya kita lanjut dulu nanti ngobrolnya lagi. Ya. Nanti kalau ibu mau pengen nanya dulu, nanti kamu saya ya. Dibuka. Kemudian tadi kita bilang, kemudian beliau rukuk selama waktu berdirinya. Dalam rukuknya beliau mengucapkan Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Maksudnya Allah yang memiliki seluruh kekuasaan, kerajaan, kesombongan dan keagungan. Nah, lanjutkannya. Kemudian beliau sujud selama waktu berdirinya. Nah, tuh. Jadi nggak terhingga, nggak terhingga nih bacanya. Kayak nggak terhingga bisa 10, bisa 100 kali jadi bacaan itu. Selama berdirinya itu. Oke, kita lanjut baca dulu nih. Kemudian beliau sujud selama waktu berdirinya dan dalam sujudnya beliau mengucapkan seperti bacaan rukuk. Ya, pertama poinnya adalah bacaan rukuk dan bacaan sujud sama. Ini poin pertama ya, dari sini ya. Bacaan sujud dan bacaan rukuk sama. Tapi pakai yang ini. Yang ini pakai yang ini. Kita tempatkan pada tempatnya sesuai dengan riwayat. Kalau di sini disebutkan Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah, ini pernah dibaca oleh Nabi saat rukuk dan sujud dengan sama. Ya ini yang kita pakai. Jangan dipakai yang lain. Jadi Rasulullah Itu juga bukan sama subhanallah kita atau baik. Kalau ada riwayatnya, monggo silakan. Enggak ada Kenapa?
Yang penting gini maksudnya, dari perbedaan-perbedaan. Satu, banyak variasi. Yang kedua, ditempatkan pada tempatnya sebagaimana Nabi menjalankan. Kalau ada riwayatnya rukuk sujud katakanlah membaca satu doa dengan doa yang ini, pakai yang ini, jangan pakai yang lain. Kalau kita mendapatkan yang lain kok juga dilakukan, ya silakan dilakukan. Jadi selama ini waktu kita baca dari 1 sampai 5 tadi betul? Yang dia baca yang terakhir 1 sampai 5 beliau nggak baca atau gimana? Baca semua. Gantian. Ya, kan Salah satu. setiap saat sholat itu Ustaz Rasulullah bacanya yang terakhir nih kan, sujud. Kadang-kadang, makanya di awal disebutkan terkadang membaca yang ini, terkadang membaca yang lain. Salah satu itu. Kalau terkadang ya monggo kapan, silakan. Nah yang kedua, ini kan bacanya katakanlah sekali, rukunnya Allah, sujudnya gitu Pak ya. Bacanya sekali ya. Kalau dibaca-baca terus ya mungkin bisa ini. Wallahu a'lam bishawab, apa faedah yang terkandung di dalamnya. Bisa dimaksudkan juga di beberapa riwayat menyebutkan Nabi sering membaca, tapi tidak disebutkan spesifik bacaannya yang mana. Nah, kalau tidak ada spesifik, bisa jadi ini juga sering dibaca. Apakah dengan hanya sering dibaca saja? Ya tidak, tentunya ada persamaan di sana. Seperti saat beliau membaca surah Al-Baqarah ketika sampai kepada ayat rahmat berhenti minta rahmat. Ketika baca sampai pada ayat azab beliau berlindung. Ya kan? Berarti ada jeda di sana. Makanya kita juga punya adab juga kalau satu baca Al-Quran dan kita paham makna yang terkandung di dalamnya, kalau ini tentang rahmat, berhentilah sejenak mohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaitannya dengan masalah agama dan sebagainya, ya kita jeda sebentar, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari apalagi kemudian kisah-kisah. Ada kisah-kisah. Ya. Ada kisah-kisah. Kan kisah-kisah itu ada yang baik, ada yang tidak. Tampilannya itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Ketika mendapatkan tampilan yang baik, ya kita kepingin seperti mereka. Ketika baca kisah para nabi rasul, kita ingin punya akhlak seperti mereka. Begitu Fir'aun, alhamdulillah min. Nah, gaya mentadaburi model begini itu ada buku namanya Mapping Quran, Pak. Mapping Quran. Nanti kalau setuju kita selesaikan ini, baru kita belajar Mapping Quran. Mapping Quran itu surat Al-Fatihah isinya apa saja sih? Cuma ada gambaran. Al-Baqarah itu isinya apa saja sih? Meskipun kita belum hafal, belum tahu terjemahnya semua perkara, nanti kita tahu makna isinya ini. Nah itu namanya Mapping Quran. Itu sama dengan tadabbur. Iya, nanti intinya ke arah sana. Memahami secara global, pembahasan pokok, pembahasan pokok, nanti pembahasan apa lagi dan sebagainya, menggambarkan itu. Nanti kalau tadabbur, ya nanti bisa disisipkan di situ. Ya. Kalau di Istiqomah kita udah mulai buku baru, tadabbur, ya, tadabbur tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita udah mulai. Kalau di sini kita mappingnya saja nanti, jadi biar sinkron. Ya, Assalamualaikum. Kalau lihat dari sini kan berarti Rasulullah bacanya tuh agak keras karena didengar oleh yang belakang. Ya. Gimana? Keras di sini kalau kita melihat dari adab-adab yang ada, bukan keras seperti yang kita baca sebenarnya. Tetap dengar oleh diri dan sekitar, dan itu tidak selalu. Jadi adabnya adalah terdengar oleh sendiri. Kalau ada yang belakangnya kok mendengar, ya maksud di kalangan ulama dulu adalah sebagai bank pengajaran supaya orang paham. Kalau enggak didengar terdengarkan, orang enggak paham apa yang dibaca.
Jadi ini bab pengajaran. Di saat itu kalau di hadis itu kan ada asbabul wurud ya. Kalau di Quran itu kan asbabul nuzul. Jadi bab pengajaran. Jadi tidak ada masalah. Makanya dari sekarang pun para ulama kemudian menyebutkan kalau masih bab-bab pengajaran boleh agak keras. Bab pengajaran ya itu boleh diperhatikan dengan agak keras supaya paham. Tapi bukan kerasnya seperti umumnya orang Indonesia. Bapak Ibu kalau sholat di Mekah waktu itu kan orang Arab mikirnya apa? Lebih keras kita atau lebih keras dia? Lebih keras dia. Kalau kita subhanallah, gitu kan? Nah itu memang adatnya begitu. Orang Arab itu begitu, adatnya begitu. Jadi bukan kayak model kita nggak bisa nyalakan juga, memang adanya gitu. Kalau kita kan pelan-pelan ya, subhanallah. Dan hitungnya kan dari sini ya. Kita hitungnya di mana? Dari mana biasanya? Dari sini kan? Subhanallah, sampai selesai. Pelan ya. Subhanallah, agak menekan. Kalau kita subhanallah. Hati-hati orang subhanallah, itulah. Itu ada adat yang sebenarnya tidak ada masalah karena kebiasaan setiap orang berbeda. Tapi bukan disuarakan keras. Ya, bukan disuarakan keras. Terlebih yang perlu diantisipasi Bapak Ibu sekalian, doa atau bacaan setelah sholat itu kan ya ada yang panjang banget ya, panjang. Baru subhanallah itu panjang banget. Padahal kalau di sunahnya nggak begitu panjang, nggak banyak bacaan yang dibaca. Ya. Allah maka salam selesai terus, paling beberapa saat aja baru subhanallah. Tapi kan ada yang panjang, tuh muter-muter. Ya, ini perlu mendapatkan perhatian yang serius karena kita inginnya setiap ibadah yang kita tunaikan itu berdasarkan tuntunan. Nah kalau tidak ya khawatirnya kan ini baik, ini bukan masalah baik atau tidak baik, tapi mengikuti tuntunan. Nah ini banyak perlu evaluasi. Ya, kan itu baik. Ya kayak pada umumnya kayak terawih habis terawih kan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, itu kan ada kan? Di luar sana kan banyak ya. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian. Apakah harus seperti itu dalam fi'liyah tarawih atau harus seperti apa? Ya. Dan jangan kemudian berpedoman atau berpatokan ini kan baik, ini kan mengingatkan, bukan soal baik atau tidak baik. Jadi kita mengikuti aturan atau tidak. Kalau soal baik nggak baik saja tanpa ikatan berdasarkan agama, semua hal yang tidak baik juga bisa menjadi baik. Ya. Mencuri itu dalam pandangan manusia tanpa alasan itu baik juga. Bagi yang mencuri, bagi yang dicuri juga baik. Yang kecurian nggak baik, yang mencuri baik. Kalau berbicara soal hanya baik atau tidak baik tanpa ini. Kalau pacaran baik ya? Baik. Yang keras apa Bu? Kalau pacaran setelah menikah baik nggak? Baik. Itu mah baik ya. Bukan baik tapi baik. Pak, bacaan sujud ini ada 6. Kalau selain dari itu salah. Kalau selain dari ini kan pengetahuan di kitab yang kita pelajari. Ya, jadi asumsinya apa yang kita pelajari hari ini ada 6, mungkin nggak ada yang lainnya, mungkin ada, mungkin tidak. Misalnya ada subhanallah, subhana rabbil a'la wa bihamdi, ada tambahan bihamdi. Oh, kalau hemat kami seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jabir Zain atau ulama-ulama yang lain, ketika kita dalam status ibadah itu kan semua ada aturannya ya. Maka hendaklah kita baca, kalau itu berupa bacaan, hendaklah kita baca saja yang ada saja, tidak usah ditambah-tambah. Kalau kita dalam pelaksanaan ibadah.
Apa yang dicontohkan tadi seperti Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu itu kan ada contohnya memang. Boleh lakal hamdu, boleh walakal hamdu. Ya boleh saja, tapi nggak usah ditambah ya. Apalagi tadi ada kan. Tapi memang enaknya ditambah sih. Tapi kan asalnya itu lagi bukan enak nggak enak. Kenapa kok jadi enak? Karena kebiasaan. Kalau orang nggak biasa juga nggak enak dinambah-nambah. Tapi kalau bulan Januari enak nambah. Nah, yang bingung-bingung lah ya bingung. Kalau habis lagi sujud kita berdoa, berdoa tempat yang lain lah. Ditambahin subhanallah biar Allah, terus kita Rabbana Rabbi Fili walibnaya gitu. Kalau niatnya untuk berdoa bisa-bisa saja. Selain itu ya, kami memang Nabi merintahkan memperbanyak doa saat sujud. Tapi selain bacaannya kan, kita pengen nambah doa. Ingat doa. Insya Allah gak ada masalah kalau doa. Yang penting Rabbana atina fid dunya hasanah itu kita baca saat sujud, tapi niat kita berdoa. Ya gak apa-apa. Kan intinya itu tadi, ada bacaan, satu pokok, yang kedua ada perintah, perbanyak. Ya kita ngikuti, yang penting ada perintahnya, ikuti saja. Yang penting, nah sekarang masalahnya adalah redaksi bacaan yang kita baca. Nah kalau itu berasal dari Al-Quran atau berasal dari Sunnah, maka niatnya jangan baca Quran, niatnya jangan membaca Sunnah, tapi niatnya berdoa. Kan banyak doa-doa dalam ayat, doa-doa yang dalam Sunnah. Maka saat itu ya kita membacanya ya untuk niatnya berdoa, jangan niatnya baca surah. Itu salah, tidak pada tempatnya. Apakah boleh? Ya boleh. Makanya Nabi dan Rasul yang dalam Al-Quran disebutkan berikan contoh-contoh doa itu ya memang selain dia adalah kalam Allah, itu juga bisa dijadikan sebagai doa. Seperti doa Nabi Ibrahim kan setelah meninggikan fondasi Ka'bah itu, ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jangan ditambah. Kalau pakai doa ini, kalau pakai menggunakan ayat ini. Tapi kalau mau doa biasa tanpa bukan bermaksud untuk menggunakan ayat ini, ya biasanya ditambah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina. Itu doa bebas, maksudnya tidak dikaitkan dengan menggunakan ayat ini. Kalau menggunakan ayat ini ya sampai situ doanya Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita di luar ayat katakan, wah pengen dia dengan redaksi yang sama, tapi bukan untuk niat itu, ya kita biasanya tambah wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Contohnya ketika kita habis masak, kalau ibu habis masak baca apa? Cuman alhamdulillah saja. Terus setelah alhamdulillah bagi-bagi tetangga. Makanya kalau Nabi itu mengatakan kalau masak itu yang banyak. Kuahnya. Ya kuahnya. Kalau cuma air saja di sini juga banyak. Kayaknya ada 10. Tadi pagi ini ibu masak apa? Harus berbagi. Bahwa kesini ini banyak tetangga di sini. Ada tetangga baru dari Cianjur, jauh-jauh ke sini. Dikasih bawa aja, Ustaz. Sabar, Ustaz, jangan pulang. Jadi ibu nanti kalau pekan kedua, Ahad kedua ya, kok paginya masak banyak, jangan lupa tetangganya di sini ada. Ya memang sebenarnya begitu, berbagi. Jangan dikasih bau. Jangan dikasih airnya. Nah, itu ya inayah lah dengan usaha air. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, yang keenam ini agak panjang. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika
wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsisana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Biasanya dibaca kapan ini? Ramadan juga ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan. Aku berlindung dengan pengampunan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung kepadamu dari azab-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang Engkau puji bagi dirimu sendiri. Jadi ini kembali kepada tadi awal, kadang Nabi baca ini, kadang baca yang lain. Yang kedua, tempatkan pada tempatnya. Kalau rukuk dan sujud bacaannya sama, bacaan artinya apa, itu bisa dipraktekkan. Makanya tadi digaris bawahi tadi. Nah, silakan nanti dibaca, dipraktekkan. Kalau baca suara Allah semuanya ya sudah apa-apa, bisa dipisahnya itu. Baik, anjuran memperbanyak doa ketika sujud. Nah ini Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala berkata, disunahkan memperbanyak doa pada saat sujud karena ini adalah waktu yang mustajabah, dikabulkan. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa sajidun fa'akthiru ad-du'a fi. Jarak yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Sementara orang pengen cepat-cepat bangkit itu dari rukuk apa dari sujud? Yang nggak pengen lama-lama itu pas rukuknya pas sujudnya. Lebih ringan rukuk lama atau sujud lama? Lebih ringan sujud lama. Saya ada pesan tak tersirat, yang tersirat. Kalau sujud yang lama. Ya, ini yang nggak kuat jamaahnya atau imamnya? Waduh, susah jawabnya soalnya ada imamnya. Ada orang yang kotor nggak enak. Tapi fikihnya imam itu harus paham kondisi jamaah. Nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lama banget. Nah, pakai banget. Harus ya mu'tadil lah ya, seimbang lah. Karena ya jamaah antum ini usianya di atas kita semua. Jadi kita ini yang paling muda. Kita berdua ini paling muda. Ada pelatih sujud. Oh iya, paling muda lagi itu. Paling muda lagi. Di atas kita. Kita yang paling muda. Jadi antum harus paham. Di sini jamaahnya itu senior semua. Yang sedang persiapan menunggu pulang. Kemarin Pak. Pokoknya pulang. Kali aja kelamaan sujud meninggal gitu Ustaz. Oh, ya kalau mau begitu ya tinggal setting aja Ustaz. Jangan kotor tetap pilek. Ya kan meninggal gak harus pas sujud kan, berdoa sendiri. Ya intinya yang sebisa mungkin khusuk ke Madinah. Ya nggak terlalu lama, nggak terlalu. Seperti kemarin itu loh yang kita lihat itu. Jangan kayak gitu Ustaz. Belum lihat Ustaz. Nanti lihatin Pak. Oh iya, iya. Yang 5 ekspres itu pakai CNT yang ekspres itu. Lihat. 2 hari nyampe ke Cianjur. Jangan lah. Kalau gitu langsung suruh pulang aja Pak. Ini mau ngajak ke surga tuh kemana kan gitu kan? Kalau amin. Jadi jarak yang paling dekat bagi seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika sujud, maka perdanyailah berdoa. Bolehnya sujud di atas karpet. Nah, ini ada karpet. Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan dibolehkan untuk sujud langsung ke tanah, boleh juga sujud dengan ada batas antara kening dengan tanah berupa kain, karpet, permadani, tikar, dan juga tidak usah dipermasalahkan lagi kalau ini. Kemudian hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli ala hasirin. Nah ini, aku masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang sholat di atas tikar. Berarti ada penghalang antara kepala dan tangan.
Kalau kita berarti ada karpet, ada ubin, ada cor-coran, ada apa lagi? Banyak itu. Dan sujud di atas tikar itu. Jangan kemudian pakai pemahaman klasik, kan dulu tikar, sekarang karpet, ganti pakai tikar. Itu ngecap semua di sini. Jangan klasik begitu maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah ada pembatas antara dahi dengan tanah. Kalau dulu kan belum ada karpet, belum ada ubin, adanya pohon kurma. Makanya Nabi SAW itu sampai kakinya bengkak. Kelihatan. Kalau kita kan nggak bengkak, nyaman, ada AC, itu lurus lah. Jembatan tambah pules, ya. Kalau di sini enggak, di sini enggak ada. Terus si A saya dengar gitu, Ustaz. Ya. Si A saya dengar dia ada tanah. Jadi kalau dia mau sujud tanah. Oh, kalau si A, ya si A. Si A itu sujudnya bisa jadi wallahu hukumnya fikihnya seperti apa mereka, bisa jadi enggak sah. Itu mereka katakan wajib. Itu harus ada tanah. Dan tanah ini kayak begini ya, kayak bundaran gini. Selain inilah, ini kegedean ini. Seginilah kurang lebih segini. Atau lebih kecil dari sini. Itu terbuat dari tanah dari Karbala. Kenapa dari Karbala? Karena mengingat peristiwa Husain untuk mengenang itu. Dan mereka mengatakan termasuk akidahnya adalah tanah Karbala lebih mulia daripada tanah suci Mekah Haram. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat bagaimana akidah mereka, nanti saya cari CD-nya. Ya, bagaimana bentuk keyakinan mereka, bencinya mereka. Bahkan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah berhala. Aisyah pelacur gitu kan. Aisyah pelacur. Na'udzubillah min. Bahkan memplesetkan sapi yang disembelih, yang Allah perintahkan untuk disembelih oleh Bani Israel itu maksudnya adalah Aisyah. Kan Bani Israel itu kan muayal itu kan, suruh potong sapi, tanya warna itu, macam-macam itu. Nah, sapi di sini itu maksudnya adalah Aisyah. Itu orang Syiah. Loh, antara Aisyah dengan peristiwa itu kan jauh banget. Kok bisa melompat generasi sekian situ? Padahal ini kisahnya kaitannya dengan Bani Israel. Kisah tentang mereka, ngeyelnya. Makanya ada orang ngeyel-ngeyel, kadang-kadang gampang ngomongnya, kayak Bani Israel aja. Ngeyelnya itu. Loh kok bisa lompat kayak gitu? Itu orang Syiah. Bahkan kalau masuk WC itu ngelaknat Abu Bakar dan Umar dulu. Jadi kalau kita ada doa kan, apa doa masuk WC? Kalau masuk kamar mandi? Kalau masuk kamar tidur? Berusak. Apa doanya? Nah, ini orang Syiah kalau mau masuk kamar mandi itu ngelaknat dulu Abu Bakar dan Umar. Bahkan di klosetnya itu ada nama beliau berdua untuk digesek-gesek kaki, saking menghinakannya. Itu orang Syiah. Jadi kalau ada orang hari ini orang Syiah kok baik-baik, itu namanya taqiyah. Terlebih kan ada alirannya banyak, ada Ismailiyah, ada yang macam-macam itu, yang paling dasar kerusakannya itu Rafidhah. Itu Syiah Rafidhah. Yes, itu. Ya. Kita kembali ke sini. Jadi boleh, jadi nggak usah diperdebatkan lagi kok pakai karpet. Bila perlu karpetnya diganti nggak ini? Cuci. Tahun besok. Jumat besok. Tahun besok. Oh, tahun besok. Berarti berapa hari lagi? Insya Allah. Ya kita asuh. Yang penting itu karpetnya apa jamaahnya? Jamaah. Ya. Baik berikutnya. Apa hikmah bersujud?
Apa hikmah bersujud? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, sujud adalah perwujudan dari kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Karena apa? Simbol kemuliaan itu kepala. Begitu kepala ditelungsupkan ini, itu berarti puncak-puncaknya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh nggak anak cium kaki bapak itu sambil meruduk-ruduk begitu? Anak sampai gini kan cium, boleh nggak? Boleh. Boleh aja Pak Ustaz. Boleh aja kehormatan, penghormatan namanya juga. Bukan sujud kan. Bukan sujud itu benar penting. Ini aja sudah berbeda ulama di sini. Berbeda pendapat ini. Menghormati orang tua ada syariatnya. Bahkan kalau nggak menghormati dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan porsinya proporsional. Jangan sampai menghinakan seperti itu. Menghormati. Ya, menghormati. Ya, kita nanti dari fatwanya. Nanti kalau saya mungkin pendapat, ayo kan. Bingung juga kita nanti. Ya, itu kalau kami sih terlalu berlebihan. Ya. Kan katanya nggak boleh melebihi daripada syariat. Tidak bisa melebihi daripada syariat untuk menghormati orang tua itu. Iya, makanya tadi ini. Nah itu kan melebihi syariat itu. Ya, melebihi juga sih. Kalau sungkem ya Pak Ustaz, sungkem. Di sebelah panel gini nih. Kan ada orang habis lagi pernikahan Kembali lagi, sungkem itu termasuk ada ritual pernikahan atau tradisi. Yang sudah sungkem terlanjur ya sudahlah. Nah, sungkem itu termasuk bagian dari syariat pernikahan. Dalam pernikahan, acara pernikahan, atau itu tradisi? Tradisi banyak tradisi. Nah, kalau tradisi kan nanti tadi kan itu baik. Ini masalahnya bukan baik atau tidak baik. Kita ingin melengkapkan ritual ibadah pernikahan itu sesuai dengan tuh. Nah, kan gitu. Nah, nanti kalau ada mau nikah lagi, ada mau nikah lagi ya? Ada Oh ini, Ustaznya ini. Iya sekarang dikasih. Kayaknya sudah dikasih tanda ini dari tadi. Nah, nggak usah ada acara-acara yang seperti itu. Sungkeman yang seperti ini, apalagi kan pakai berhias, kan bersolek. Pengantin itu terlalu berlebihan bersoleknya, tabarruknya tabarruk jali-jali dari pula. Kenapa pengantin itu perlu cantik? Tujuannya apa? Ibu-ibu dulu pernah jadi pengantin? Pernah. Ya pernah lah, masa nggak pernah? Ada kalau nggak pernah jadi pengantin. Ibu dulu pengantin dirias seperti pengantin sekarang nggak? Tujuannya ibu dirias kayak gitu, itu lebih mahal harga riasannya atau walimahannya? Mahal harga riasannya lah. Nah itu. Sekarang pertanyaannya ini, ibu-ibu cantik-cantik begini itu untuk siapa? Untuk dilihat orang. Kan dilihat orang. Niat utama saja sudah salah. Perbuatannya sendiri bisa masuk kepada tabarruj dan tabarruj jahiliyah yang dilarang oleh agama. Bersolek, hanya mengundang nafsu pengantin yang lain. Ya, kalau pengantinnya kan nanti maklum, kalau pengantin yang lain itu seperti ini saya bebas, silakan menikmati. Kan nggak bisa begitu, menghancurkan kehormatan. Saya di sini berani ngomong karena nggak ada acara walimah. Kalau acara walimah bubar nanti ngomong gitu. Ya, karena terlalu berlebihan, Pak.
apalagi yang nggak pakai konde-konde itu kan terlalu berat. Apa bedanya konde-konde sama yang di Ponorogo itu tayak? Belum ya. Jadi maksud kami adalah ini pendekatan ini dulu, bahwa banyak sekali ritual-ritual yang disematkan kepada ritual ibadah itu dari tradisi. Ini masalahnya. Belum selesai ritual yang ini sudah dicampur ya. Bahkan sebelum akad pun sudah ada ritual yang nggak benar juga. Yang dulu pernah kami cerita itu kan, di depannya ada bedeng sambil nungging ke atas. Ya kan, nungging ke atas supaya nggak hujan Pak, supaya nggak hujan. Itu yang punya hajat buat bedeng di depan rumahnya, nungging ke atas coba. Kalau bahasa Jawa jengking, tahu jengking? Telananya dalamnya dilempar ke atas. Genteng. Ya mampet gentengnya. Belum apa-apa sudah ada hal yang salah. Jauh sebelum itu sudah ada salah hari yang baik. Sekarang baik semuanya. Kemarin tapi kayaknya tepat sekali. Berarti doa tadi pas sujud itu Allah maghfir dan bikullahu, iya kan? Dikau wajulahu yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi ataupun tidak, itu minta dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti terang-terangan enggak berbuat salahnya. Gengking itu terang-terangan enggak? Belum lagi ditambah karena masih mendung, ditambah lagi sapu lidi dibalik, atasnya dikasih. Nah itu pengalaman itu. Nah ini pengalaman itu. Kalau nggak pengalaman mungkin nggak. Ada yang dikasih bawang apa? Oh sampai detil kan? Siungnya berapa? Atau dikasih cabai rawit lagi. 1 kilo 100.000. Cabai yang bengkok. Apanya? Cabainya. Cabai yang bengkok, yang lurus hujan, yang bengkok ke samping hujannya itu kan. Tapi emang kenyataan Pak nggak jadi hujan Pak. Tapi kenyataan emang nggak jadi hujan. Faktanya nggak hujan. Nah itulah istidrojnya kuat. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian, jauh sebelumnya sudah ada yang salah. Semakin mendekat ke acara pernikahan itu ada yang salah. Pas nikah ada yang salah. Setelah nikah ada yang salah lagi. 7 bulanan. Itu ibu-ibu dulu di Madiun pakai air apa? Air raksa apa air apa? Apa asam sulfat? Meledak. Coba, ketika nanti sudah lahir anak sekitar berapa 7 bulan atau sudah merangkak, itu ada lagi dikurungi coba. Kayak ikan ayam. Ini ibunya belum pernah makan ayam atau gimana gitu loh. Tapi di Jawa Pak. Itu di Jawa, dari Jawa. Ya kan ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa. Yang Jawa Tengah nggak ngaku. Jawa Barat nggak ngaku. Semua Jawa Pak Ibu. Ya kan Jawa kan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan di luar Jawa juga banyak dengan cara yang beragam yang berbeda. Satu dengan yang di Makassar itu lebih unik lagi. Jadi kalau pas malam pertama pengantin laki-laki mau ke pengantin perempuan itu di depan itu dijaga 2 orang. Kalau dia kuat dan bisa masuk ya itu rezeki dia, kalau enggak ya nunggu malam berikutnya. Gempor itu. Pusingnya udah kalau nggak jadi kamu pulang aja selesai. Paling dia yang ikut. Loh kok nyari ke situ, kita ke sini dulu. Kalau cerita begini nggak habis-habis. Cerita. Belum lagi lempar telur. Telur ninjak kotak. Harusnya ibu-ibu itu pas kayak acara begini itu nggak pintar ibu-ibu itu. Masa melempar telur ke tanah? Coba yang pintar itu kewajiban. Udah mantap sekali. Belum lagi pecah apa itu? Iya, apa itu? Kelapa. Bukan kendi.
Oh, itu 7 bulanan itu. Hah? 7 bulanan itu Pak. Yes, 7 bulanan atau 7 tahunan Pak? Enggak, 7 bulanan. Tuh, itu kan? Ya. Dipecah atau kendi ya macam-macam lah atau dilempar pakai uang. Nyawer. Terus pokoknya gitulah. Dari rentetan begitu itu masalah. Meninggal masalah lagi. Tuh. Pakai begitu mayatnya itu katanya nggak boleh diarahkan kemana gitu. Nggak boleh dihadapkan kemana. Ke utara gitu. Ke utara selatan nanti jadi King Kong apa gitu lah. Jadi ini nggak boleh. Nanti begitu mau dimakamkan ada upacara dulu. Pas keranda naik, anak-anaknya, keluarganya pada Di bawah itu orang. itu biar apa itu? Dia nggak ikut. Biar pusing. Dia nggak ikut. Banyak lagi ya. Tuh. Habis itu pas mobil ambulan mau berjalan dilempar pakai uang karena kami pernah ngalami gitu kan. Dilempar di daerah Keranji gitu. Dilempar uang. Iya kalau 100 juta, 100 rupiah Pak. Cepet. Aku Kalau 100 juta ya pakai keris saja. Nah gitu kan. Belum nanti di kuburan, ada lagi masalah lagi. Astagfirullah, jadi hidup ini kan enggak ini. Mau kita mau ngalami hidup budaya kayak gitu. Ya Pak, diajarkan. 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 Lu pengantin pakai keris kenapa, Ustaz? Hah? Pengantin pakai keris kenapa? Aku nggak tahu kan belum pernah. Kenapa? Kalau pakai pacul kegedean. Oh nggak linggis. Belum lagi kalau meninggalnya Jumat Kliwon. Ada masalah lagi Pak, ditungguin di situ. Karena saya dulu pernah dapat tugas nungguin. Sebelum ngerti maksudnya. Ditungguin. mungkin semuanya Ya takut masalahnya. Biar nggak ada kuntilanak. waktu oh Atau macam-macam Pak. Setelah pulang dikuburkan, masalah lagi. 7 hari. Saya pernah di Jogja itu ada yang meninggal Pak. Meninggal, kemudian kan malamnya mesti ada acara. Itu harus jual sapi, harus utang, bila perlu gadain rumah. Padahal itu nggak wajib. Yang wajib, katakan kalau seandainya wajib itu tetangganya seharusnya yang membahagiakan. Makanya Bapak Ibu nanti bisa dimusyawarahkan. Kalau ada keluarga yang meninggal, kita berserikat kebaikan. Ibu nggak usah masak-masak, kita yang masak. Mungkin begitu. Oh itu udah jalan Pak. Sudah ada. Sudah ada. Ya, kalau sudah ada, tapi jangan ada yang meninggal. Tunggu takdirnya saja. Nah, maksudnya itu kan udah harusnya begitu. Karena Nabi itu menyampaikan ke sahabatnya, bahagiakan kepada keluarga Ja'far yang sedang dirundung masalah. Bukan dia yang nanggung. Jangan kan begitu, sholat pun ada masalah. Sholat sudah ada, masalah lagi. Amplop. Ada amplop, kalau nggak ada amplop, aduh, ada amplop. Ya banyak ya Pak. Kalau di sini nggak ada Ustaz. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Nggak ada. Kan di sini Pak, di situ. di situ harusnya Di sana ada. Ya di sana, bukan di sini nggak ada, di situ kan ada. Menurut saya ada. Artinya ini ada budaya begitu. Kan rentetan kehidupan beragama ini masalahnya banyak kan. Belum lagi praktek sholatnya itu enggak tahu. Terus bukannya masalah. Tapi kita itu hidup beragama ini kayak nggak punya masalah. Loh, nyata-nyata saja. Pegadaian. Itu sholatnya gimana kalau tentang masalahnya? Mudah-mudahan diterima atau bukan nggak terima. Ngomong nggak terima gimana? Kalau di sini kan sesuai sunnah kita sholat itu sesuai sholat jenazah. Ya kalau sholatnya benar nggak ada masalah.
Belum lagi habis sholat ada persaksian. Baik. Orang dia nggak tahu dia itu baik atau nggak baik kok bilangnya baik. Seandainya dia nggak baik, kok persaksian baik itu kan dusta. Makanya kalau saya pas ikut, ya kalau sering ada kalau meninggal itu saya ikut sholat, dia dengar gitu. Baik, saya diam aja. Ini ngomong baik juga, saya nggak tahu orangnya. Kan ini persaksian itu penting. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau nggak paham soal dia? Kalau pernah terlihat di masjid, insya Allah baik. Kalau khusnudon, iya khusnudon. Tapi mengucapkan dengan pasti dia baik itu kan kenapa sahabat itu mengatakan baik? Karena paham kalau dia memang orang baik. Nah kalau orang nggak baik, dibilang baik, persaksiannya gimana? Tapi boleh, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Ishadu, saksikanlah. Nah, kalau dia paham masalah ini, paham atau nggak paham dengan orang ini? Mungkin yang tahu orangnya. Kalau tetangga kita yang kita kenal boleh. Ya kalau tetangga masjid, nggak pernah ke masjid tapi ke Mount Everest, mana siapa yang persaksikan? Ya orang-orang Himalaya sana yang mempersaksikan dia Mount Everest. Terus pokoknya begitu, dia balik lagi ke sini. Doa ya. Belum lagi dandannya pakai lipstick. Ibu tahu Pak lipstick itu dari mana? Dari kecoa. Lipstick itu Pak, merah itu bahan bakunya itu dari kecoa. Itu saya punya buku namanya Zinatul Mar'ah. Tadi kemarin saya buka ternyata ada. Alhamdulillah ketemu lagi buku. Nah kan udah mulai ngeliat temennya, lihat apa? Baru tahu Ya. Itu tahun berapa dulu, sekitar 10 tahun yang lalu saya beli bukunya. Dan bisa jadi itu lebih tua lagi menulisnya. Nah sekarang bisa jadi lebih parah lagi. Bahan-bahan baku itu bisa jadi lebih parah dari zaman dulu. Nah sekarang kan aneh-aneh kan, minuman aja sudah nggak kalah. Ustaz, kalau udah dilabelin halal bagaimana? Tanggung jawab MUI itu. Sekarang Label halal sekarang ini, ya kalau mau khusnudon ya monggo. Ya monggo ya kalau ada label kalau yakin gitu. Label sekarang kadang-kadang cuma cap-cap saya aja sih. Benar nggak itu labelnya dari sana? kalau dulu yang masih MUI itu kan halal gitu kan. Terus sekarang tuh tandanya kayak ini. Belum ada. Ya sekarang kan beberapa Tandanya aja kali beda. ada informasi kebocoran juga. Ya nggak tegas dalam kata apalah gitu. Ya. Mendingan pulang kampung, besok pulang kampung. Masing-masing aja Pak itu yakinnya masing-masing. Jadi kalau mau yakin dengan adanya label itu halal, ya semoga saja. Dan sekarang sosis saja itu kan ada sosis sapi. Bapak Ibu tahu sosis sapi? Itu kan sapi gelondongan di. Nah, itu berarti kita makan telinganya, makan dia, macam-macam dan ini gitu loh maksudnya. Ya memang logika sebenarnya nggak nyambung Pak dengan komposisi yang produksi yang begitu besar, harus membaca bismillah satu-satu, harus nyeset-nyeset begini. Bagi kita korban saja 10 itu berapa hari Pak? Teori. Lah ini produksinya bertonton. Ya kalau hitungan sih nggak masuk akal, atau kalau ada teori yang lain, ada mekanisme yang lain ya. Tapi kehalalan ini ya memang sangat penting. Baik, lanjut pada ya, sebab pada saat itulah seorang hamba meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia, yaitu apa? Wajahnya. Ini paling mulia Pak, wajah. Pada tempat yang paling rendah yang bisa diinjak bagian tubuh yang paling bawah yaitu kaki. Hamba itu pun meletakkan wajahnya di atas pijakan kaki. Semuanya itu merupakan perwujudan penghambaan diri dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat rendah, habis salat balik ke kita.
Dengan alasan itu, maka bersujud atau merendahkan diri di hadapan Allah seperti itu menjadi saat di mana seorang hamba paling dekat kepada Robnya. Padahal jika dia berdiri tentunya ia lebih tinggi dan seharusnya lebih dekat kepada Allah. Namun justru di saat ia merendahkan tubuhnya ke tempat yang paling rendah. Dengan sebab perbuatan itulah dirinya menjadi lebih dekat kepada Allah. Sebab siapa saja yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, niscaya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah dan rahasia di balik sujud yang sedemikian makhluk. Nah, itu udah habis waktunya, Pak. Oke, jadi sholat ini penting. Kami sampaikan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala itu menukil pendapat yang disampaikan oleh Al-Bushairi. Dia mengatakan tidak ada waktu, tidak ada zaman, tidak ada generasi kecuali di situ ada syariat yang Allah turunkan. Dan tidak ada syariat kecuali di situ ada syariat sholat. Itu menunjukkan pentingnya sholat. Setiap nabi itu sholat. Nah, intinya ada 3, berdiri, rukuk, dan sujud. Itu saja. Sebagian kalau hari tamu, yang kalau kemarin itu, ya, tadi itu beliau mengatakan di Injil itu disebutkan kalau Nabi Isa itu ibadahnya, sholatnya itu sujud saja. Kalau Nabi Sulaiman itu sholatnya berdiri, makanya meninggalkan sholat berdiri. Kalau Nabi Zakaria itu disarankan sholat saat berdiri. Jadi ada 3 kurang lebih itu. Jadi masing-masing Rasul berbeda, ada yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud. Terakhir digabungkan, penyempurna. Ada berdiri, ada rukuk, ada sujud. Salat kita seperti itu. Makanya kita bersyukur. Ternyata kita juga mengerjakan syariat umat sebelumnya. Iya. Tapi lebih sempurna, harus menjadi bangga, senang. Ya, insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa sampaikan Bapak sekalian? Atau mau cerita-cerita lagi? Kalau ada yang disampaikan, monggo.